Polip hidung adalah pertumbuhan jinak pada lapisan hidung dan juga sinus, dan dapat menyebabkan berbagai gejala yang mengganggu tentunya. Polip dapat tumbuh secara tunggal atau bergerombol dan merupakan kondisi yang cukup umum terjadi. Tapi tenang saja, bersama saya Dr. Gama, kita akan bahas lengkapnya tentang penyakit polip hanya di channel Kata Dokter. Polip hidung adalah jaringan lunak yang tumbuh di bagian dalam saluran dari hidung. Nah, polip hidung bentuknya seperti buah anggur ya, ada benjolan dan ada tangkainya. Posisinya menggantung di bagian dalam hidung dan tadi tangkainya tadi tumbuh di jaringan mukosa dalam hidung. Tergantung dari ukurannya, polip hidung bisa tidak bergejala kalau yang kecil ukurannya atau bahkan beresiko menyumbat saluran pernafasan apabila ukurannya besar. Polip hidung bisa tumbuh di salah satu lubang hidung atau bisa juga di kedua lubang hidung yang tentunya akan mengganggu pernafasan. Beberapa hal yang mungkin dirasakan pada pasien polip hidung, yang pertama yaitu kesulitan bernafas karena tertutup oleh polip tadi, terutama jika polipnya besar atau apabila polipnya tumbuh di kedua lubang hidung. Jika ada beberapa polip di dalam hidung juga tentu bisa menambah proses penyumbatan tadi. Nah, bisa juga menyebabkan penurunan fungsi penciuman karena polip bisa menghalangi saluran indera penciuman. Kemudian peningkatan dari produksi lendir di dalam hidung mungkin bisa terasa, bisa menjadi meler atau bahkan tersumbat karena terlalu penuh berasal dari sekret yang muncul dari polip tadi. Polip hidung umumnya bersifat jinak ya, non-cancer, tapi bisa menjadi masalah kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Nah, berikut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dari bahaya polip itu sendiri. Yang pertama, apabila sudah menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, polip hidung dapat tumbuh besar dan menyebabkan sumbatan jalur pernafasan atau hambatan dalam saluran hidung tadi. Nah, ini tentunya bisa mengganggu yang nafas kamu seharusnya lancar, bisa menjadi terganggu dan bisa menyebabkan tidur menjadi tidak nyaman dan aktivitas sehari-hari juga pasti akan terganggu. Nah, bisa juga terjadi infeksi karena sinusitis yang berulang karena polip tadi teriritasi sehingga menyebabkan infeksi. Hal ini disebabkan oleh gangguan aliran udara dan drainase dari sinus yang dapat memperburuk gejala dari sinusitis tadi. Masalah penciuman juga bisa terjadi. Polip hidung yang besar atau jumlahnya yang banyak dapat mengganggu fungsi dari penciuman karena menyumbat atau menghalangi saluran penciuman di hidung. Meskipun komplikasi serius jarang terjadi, namun polip hidung yang besar atau yang mengalami komplikasi seperti perdarahan atau infeksi, jika tidak diobati tentunya akan menyebabkan permasalahan kesehatan yang lebih serius lagi. Harus diingat ya, bahwa tidak semua polip hidung menyebabkan gejala yang signifikan atau berbahaya. Namun, jika polip hidung menyebabkan permasalahan seperti yang sudah disebutkan tadi, sangat penting ya untuk berkonsultasi dengan spesialis THT apakah polip tersebut harus ditata laksana lebih lanjut seperti dilakukan pengangkatan atau tidak. Polip hidung umumnya tidak sembuh dengan sendirinya secara spontan ya, tapi polip biasanya merupakan pertumbuhan jinak yang dapat terus-menerus tumbuh dan bertahan lama jika tidak diobati. Tapi meskipun ada beberapa polip yang bisa mengecil sendiri atau mungkin tidak menimbulkan gejala nih, tapi polip biasanya perlu intervensi medis atau tata laksana yang tepat, terutama jika penyebab dasarnya adalah karena iritasi ataupun infeksi. Nah, dokter THT biasanya merekomendasikan pengelolaan aktif dari polip tadi bisa ditata laksana melalui obat, bisa juga menggunakan terapi pembedahan, itu jika diperlukan ya. Tentunya dokter THT akan menganalisa terlebih dahulu apakah polip tadi sudah mengganggu atau ukurannya sudah besar sehingga bisa menimbulkan permasalahan kesehatan yang lebih serius. Nah, pengobatannya untuk obat minum bisa diberikan antihistamin seperti cetirizin atau loratadin agar tidak memperburuk kondisi alergi, karena biasanya polip sendiri bisa cenderung menimbulkan alergi.
Makanya pasien-pasien polip seringkali pilek berulang, kemudian sinusitis berulang. Lalu bisa juga diberikan kortikosteroid seperti prednison untuk meredakan pembengkakan dan iritasi di polip tadi. Kemudian pemberian antibiotik perlu dipertimbangkan apabila terjadi infeksi pada hidung dan juga sinus. Tapi tentu pasien harus konsultasi terlebih dahulu ya dengan dokter atau spesialis THT untuk evaluasi atau tata laksana yang tepat berdasarkan jenisnya dan ukuran polip yang ada dan kapan polip itu harus diangkat atau tidak. Jadi biasanya pada saat pasien datang dengan keluhan mungkin pilek berulang, kemudian sinusitis berulang, atau tidak nyaman pada saat bernafas, dokter akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Biasanya dokter nanti akan anamnesa terlebih dahulu ya, tanya jawab seberapa lama keluhan tersebut ada, kemudian apakah ada keluhan-keluhan lainnya, kemudian kita lihat secara pemeriksaan fisik, apakah ada pembengkakan. Nanti biasanya kita menggunakan alat untuk membuka area rongga hidung tadi, nanti akan terlihat apakah ada pembengkakan. Nah, pembengkakan tadi selain dari konka hidung yang membesar, bisa juga terlihat adanya benjolan seperti daging tumbuh di dalam hidung, baik hidung sebelah kanan maupun kiri. Apabila terdapat benjolan daging yang tumbuh di dalam hidung, kemungkinan besar itu adalah polip. Nah, untuk lebih jelasnya, biasanya kita menyarankan untuk melakukan pemeriksaan di dokter spesialis THT karena bisa dilakukan pemeriksaan dengan memasukkan teropong dan bisa terlihat lebih jelas apakah polip tadi bertangkai atau tidak, kemudian ukurannya seperti apa, sehingga dokter bisa mempertimbangkan apa polip tadi perlu untuk diangkat atau dibiarkan karena tidak terlalu besar. Nah, jika polipnya berukuran besar dan menimbulkan gejala, tentunya pemberian obat-obatan tidak terlalu efektif untuk mengecilkan atau menghilangkan keluhan dari polip hidung tadi. Tentunya dokter akan menyarankan operasi polipektomi atau endoscopic sinus surgery. Nah, metode ini dilakukan tanpa sayatan sehingga menurunkan resiko perdarahan pada pasien. Dilakukan dengan menggunakan alat endoskopi yang kecil yang dimasukkan ke dalam hidung untuk mengangkat polip dan memperbaiki drainase sinus yang terganggu sebelumnya. Setelah menjalani operasi, dokter akan memberitahu cara pemakaian larutan garam untuk membersihkan secara berkala organ area hidung dan juga obat-obatan seperti kortikosteroid dan antibiotik agar polip tadi tidak kambuh. Biasanya juga akan diberikan obat spray untuk meringankan gejala yang timbul. Jadi penyebab polip ini sendiri sebenarnya sama seperti beberapa daging tumbuh lainnya ya, atau tumor-tumor kecil lainnya. Tidak diketahui secara pasti apa sih yang menyebabkan polip tersebut tumbuh. Ada banyak faktor seperti yang pertama mungkin kecenderungan untuk alergi terus-menerus, bersin terus-menerus, pilek terus-menerus sehingga menyebabkan daging tumbuh di dalam area hidung tadi lebih mudah terbentuk dan terbentuklah menjadi polip. Bisa juga karena genetik, mungkin di keluarga ada yang memiliki polip. Bisa juga karena paparan berlebih dari polusi udara yang sering terhirup sehingga menyebabkan iritasi di area dalam hidung, dan iritasi yang terus-menerus tadi bisa menyebabkan pembengkakan dan lama-lama bisa timbul polip. Jadi sangat multifaktorial ya, tidak bisa disebutkan apakah polip hanya terbentuk dari satu faktor saja. Nah, cara mencegahnya yang pertama tentu menjaga kebersihan area hidung dengan cara mungkin rutin untuk melakukan irigasi ya jika diperlukan, dan apabila teman-teman ingin membersihkan kotoran hidung tentunya harus hati-hati jangan sampai melukai area dalam hidung. Intinya untuk mencegah polip itu terjadi, kamu harus rajin membersihkan hidungmu secara rutin agar tidak mudah terjadi infeksi. Nah, pilek berlebihan, influenza berlebihan, kemudian rinitis alergi berlebihan karena faktor debu dan sebagainya, kemudian sinusitis itu juga bisa menjadi pencetus polip lebih mudah terjadi. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat dan gizi seimbang agar tetap menjaga daya tahan tubuh kamu sehingga kamu tidak mudah terserang penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan area pernafasan bagian atas di hidung sehingga akan dapat mencegah terjadinya polip. Jangan suka memasukkan benda asing ke dalam hidung secara berlebihan ya, karena bisa menyebabkan perlukaan dan peradangan yang mungkin akan mencetuskan timbulnya atau tumbuhnya polip di area dalam hidung.
Tenang saja sobat kata dokter, polip di dalam hidung jika diatasi dengan cara yang tepat bukanlah penyakit yang mengancam jiwa. Segeralah konsultasi dengan dokter jika kamu mengalami gejala polip hidung seperti yang dijelaskan tadi. Jangan lupa ya untuk subscribe dan berikan like dan juga komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!